Nah, maka orang bisa istiqomah itu memang harus ada perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak ngertos Allah iya caranya, tapi itu merasa diawasi Allah. Karena Allah dawuh inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan itu maha ngawasi. Dan kalau orang nggak merasa diawasi itu bahaya. Bahkan sampai para ulama itu bisa mengatakan, orang kok merasa nggak diawasi Gusti Allah itu bisa kufur. Sehingga menganggap Allah tidak punya sifat basir itu, maha melihat itu. Mas, mas nengkin ini sepi loh, maksanya orang Gusti Allah itu. Tengah-tengah maksudnya gitu. Dulu di era Orde Baru ada yang namanya waskat, pengawasan melekat, maksudnya ngawasi di lingkup kerjanya. Cara dulu kok orang waskat di korupsi, maknanya betul pengawasan melekat. Pengawas yang diawasi sepakat. Saya tahu sama tahu kan. Tapi ketika orang itu merasa ada perasaan diawasi Allah, maka ia akan menjadi sebab dia beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Maknanya ya dia berbuat apik Allah yang meresani sehingga nggak khawatir perbuatan bagusnya tidak dicatat, walaupun mungkin sudah digagas, sudah diapresiasi orang nggak apa-apa karena ini diawasi oleh Allah. Demikian juga ketika dia mau berbuat jahat orang lain mergo diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu minta apa ya seneng wae, itu minta ya sedih karena merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya dikatakan orang bisa beristiqomah itu kalau dia ada merasa diawasi oleh butuh rasa kepengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mujahatin nafsi, dan harus dengan mujahatun nafsi, harus bermujahadah, berusaha keras. Enggak bisa orang melakukan istiqomah kok enggak berusaha keras, enggak mungkin. Harus ngalah ke hawa nafsunya. Wa dzikril wa'di, dan juga senantiasa mengingat-ingat janji Allah wal wa'id, dan juga ancamannya Allah fi kulli hinin, dalam setiap situasi dan kondisi. Janji nilai kalau mungkin ini Allah bakal paring ganjaran kepada sebenarnya nek aku ngono Allah bakal paring pidana seperti itu. Maka ketika itu orang akan kemudian memilih dan senantiasa berbuat kebaikan karena menyadari dengan perbuatan baik itu Allah akan menjanjikan kebaikan di balik pelaksanaan perintah-perintah itu. Sebaliknya ketika mau berbuat maksiat sudah ingat ancamannya Allah terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga tidak cukup istiqomah di lisan saja, harus butuh rasa diawasi Allah dan butuh memerangi hawa nafsu dan selalu ingat tentang janji-janji dan ancamannya Allah Subhanahu dalam setiap situasi. Yang keempat, bayyin lahum fadilatul mujahirah bit tauhid. Terangkan kepada mereka tentang keutamaan mujahirah itu, menampakkan, memperlihatkan ketauhidan. Jadi orang iman itu terang-terangan wani muni iman. Dengan ucapan Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Jangan cari aman, usah ini berkolor, awal wong liya menang kalau betul derek-derek. Jadi menampakkan ketahuan itu penting, menunjukkan identitas itu apa? Penting. Kami adalah orang yang beriman dan enggak ada rasa sungkan, minder. Ya orang beriman, tidak perlu ngumpet-ngumpet. Nah ini diambil dari maksud min qaulihim, diambil dari ungkapan mereka yang diambil dari Al-Quran. Rabbuna Allah, Tuhan kami itu kan terang-terangan menyampaikan suatu bentuk pernyataan Tuhan kami adalah Allah. Dan telah ingatkan tentang wafadilat istiqomah, tentang keutamaan istiqomah. Alati kilabiyah, yang dulu pernah ada yang mengatakan tentang keutamaan istiqomah melalui kalimat al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah niku luwih apik timbangane 1000 keramat. Cara iki sing dianggap keramat apa? Oh, iso pakai bayi saka sate jari. Iso adang dipangan wong sak kampung rantai. Ini karamah. Niku dadine apa? Ya digumuli wong tok. Tapi ketika orang istiqomah dalam ketaatan itu masih lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 karamah. Itu jangan boleh tidak. Di soal ngomong di keramat, ngomong di tempat mari.
Oh, setelah disebut parah ini termasuk keramat, tapi itu ditimbang justru istiqomah niku dalam ketaatan kepada Allah itu masih lebih baik daripada Allah 1000 tahun. Ini orang yang tetap teguh di jalan Allah dan mengikuti perintah Allah, tidak ada menyimpang, itu lebih bagus. Kemudian yang kelima, nabihum, ingatkan mereka ila ma sya'a fi sufil ikhwan, ya terhadap apa ungkapan yang sudah umum tersebar di kalangan para ikhwan itu, mengubah kalimat istiqomah menjadi kalimat mulazamah. Karena istilah anu kayak mulazamah, kalau apa mulazamah itu kan ya, terus sederhana mulazamah itu pokoknya kalau mau jenengan bi kalau dari jenengan pokoknya matur dari jenengan kalau lewat jenengan betul. Hari ini kan ada kesan orang mulazamah kadung kepada syekh itu selian dan keliru. Ya kadung ustaz itu seliannya salah gitu. Itu istiqomah sekarang istilahnya jadi bias. Yang sekarang ini lebih cenderung kepada mulazamah. Mulazamah netepi sebagai derek itu potensinya kadung fanatis. Mulazamah itu yang dimaksud lebih cenderung kepada fanatisme, itu dari bahaya. Karena opo wae mbok bener salah itu mesti bakal tambah didereki. Itu kayak mulazamah. Mulazamah pokoke nderek gitu. Terus sisa ile. Misalnya kalau kayak mulazamah karo syekh niki, berarti pokoke orang karo syekh niku apa dawuh didereki ngoten niku. Lah ini kan potensi. Karena ada pada sisi tertentu kealiman itu juga punya potensi arogansi. Arogansi no? Arogansi itu waktu alim wis duwe otoritas perintah itu. Wis ora perlu diperintah kena ora. Maka saya para ulama mengatakan inna fil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya di dalam ilmu nanti itu ada potensi otoritas sebagaimana potensi otoritasnya orang yang duwe harta. Kalau kadung alim, nganggep santri ini kaya dipongkan kok sembarang iki kudu manut. Santri dipongkon ora manut karo wala ora manfaat ilmu lho, malah dadi napa? Jadi arogan. Sebagaimana arogannya wong duwe kesugihan. Itu suka termasuk di karyawan, begitu perintah rati kuku ora tak opanya ra urip kowe. Maksudnya sampean pangeran sing urip itu punya organ gue rata opanya gue ora kelar mangan dan seterusnya, itu bahaya. Maka yang namanya mulazamah itu ya jadi foto-foto berpegang teguh, tapi lebih kepada individual, lebih kepada personal, itu bahaya. Karena bisa saja mulazamah nanti kepada orang yang hak, bahkan orang yang batil. Tapi yang istiqomah itu berada di atas kebenaran. Ya, mungkin dari itu saya belum melihat apa ya, oleh rakuki orang. Padahal ulama itu banyak yang bisa dikasih banyak. Betul yang waktu ini surah. Sehingga ada firqah-firqah kelompok-kelompok sing hanya menganggap kelompoknya saja ya benar. Sehingga kan ramai. Nah, di sini ya kita diingatkan potensi yang mungkin terjadi karena ada istilah baru seakan menggeser istilah istiqomah dengan apa mulazamah. Fa'inna khata ini suatu kekeliruan. Kalimatul iltizam, karena kalimat iltizam kata iltizam mulazamah itu takunu fi kulli ma wahida, itu bisa saja terjadi punya terhadap komitmen terhadap orang yang dipercaya itu, baik orang itu potensinya min hakin atau batilin, itu bisa saja orang sing dimulazami seorang kali wong sing hak sing bener, orang kali wong sing napa batil. Nek kadung mulazamah pokoke mboten ustaz iki terus ora. Iya, ini dianggap mboten bener, itu bahaya. Karena bisa jadi orang yang dimulazamah itu ya ono potensi ini bener, ono potensi ini salah. Beda halnya dengan
Amal istiqomah, adapun istiqomah niku fa innaha dhahiratun fi ma huwa ta'atullah. Itu sudah jelas-jelas yang namanya istiqomah itu adalah jelas di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul, bukan ketaatan kepada perorangannya. Nah, ini kan lebih kepada perorangan. Pulau lebih mantap dawuh jenengan daripada dawuh Allah dan Rasulnya. Jadi tuntun kamu kan begitu. Dawai Ustaz itu lebih daripada dawai Gusti Allah lah. Ini itu betul istiqomah, itu mulazamah sampai seperti itu. Tapi kalau yang namanya istiqomah itu maknanya berpegang teguh tetap di jalan kebenaran di atas perintahnya Allah dan Rasul. Dan kemudian ada satu hadis yang punya korelasi karena munasibah, ada hubungan dengan ayat di atas. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abdillah As-Saqafi. Kala dia berkata, qultu matur, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakan kepada saya. Maksudnya Rasulullah tolong sampaikan kepadaku fil Islam, dalam Islam ini qaulan, satu kalimat saja, satu ucapan saja. Cara gambar kanjeng Nabi perlu diajari satu kalimat saja dalam agama Islam ini. Nek ngurjal warah ini la as'alu, yang aku tidak tanyakan anhu dari kalimat ini ahad, dan kepada seorang pun abadan selama-lamanya ba'daka setelahku. Maksudnya kan mbak kulo diperparingi dawuh kanjeng Nabi sing nalika penyendawi kulo mboten bakal napa manut yen jenengan wae napa sing dawuh kulo dari to. Maka dia mengatakan, kalau itu kul, katakannya ya, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wis. Mata tak? Iya. Kau boleh melakukan yang aku beriman kepada Allah. Baru itu sumas hakim. Kemudian kamu beristiqomah. Jadi kalau nyuwun dinasihati, sing mengko bakal ora takon wong liya. Wis. Cukup itu tak mengucapkan hanya kalimat pendek amantu billah, katakan ya aku beriman kepada Allah. Itu tak wis. Dan itu semasa terus beristiqomah dalam pernyataanmu itu. Misalnya tidak mungkin iya, berarti begitu amantu billah konsepnya berarti iman kepada Allah, berarti siap menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjawab apa menjadi gampang gampang mencapai. Pasti itu ada amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bukan dia buat sumastakil terus istiqomah dalam ucapanmu itu mesti beres mungkin. Terus masih berdalur bakal nyimpang saking untuk Gusti. Itu dijelaskan dalam syarahnya. Dikatakan orang tadi bertanya dengan memanggil Nabi itu tidak dengan namanya. Ini istilahnya adab ya. Jangan sampai kita memanggil orang yang di atas kita, baik dalam ilmunya maupun dalam kedudukannya itu diceluk jenenge. Tapi diceluk apa? Status gelarnya. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Sebenarnya ya Muhammad itu mau bahasa jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ya Muhammad. Wih, dan ya Muhammad, wih sihir. Ini kan lucu. Cara awake dhewe niku mboten janggal. Cara orang kan janggal. Muhammad kan apa? Hei wong kang terpuji. Kowe dan wong mungkin wong terpuji kok. Anta majnun ya Muhammad kan cara Arab kan wong kan bingung kowe. Hei wong kang terpuji, kowe bohong. Wong terpuji kowe bohong. Jadi kan Muhammad sangat suatu nama, tapi itu suatu sifat sebetulnya. Walaupun itu kan saru, maka disebutlah beliau tidak dengan namanya, tapi nama dengan gelarnya. Ya Rasulullah. Ya, ini benar, Pak, Le, itu ketesukan. Karena di antara bentuk adab menghormati orang tidak memanggil namanya. Terus jangan lain. Nah, ini orang-orang. Sehingga dia pun diajar kalau Rasulullah manggil aja waktu jenengi, tapi nampak gelarnya. Di sini dikatakan di syarahnya ya Muhammad kok tidak boleh gitu. Dikatakan ya Rasulullah itu seruan
orang yang bertanya itu mengatakan ya Rasulullah, itu maknanya ini ada kalimat panggilan. Iya itu atau isim munada, kata seru wahid, kata sapaan seru. Dikatakan di situ qaulu sa'il, ucapan orang yang bertanya ya Rasulullah itu nidaan lahu sallallahu itu sebagai panggilan yang dirujuk pada Rasulullah bi'in ini salah dengan gelar kerasulan. Artinya ini sebentuk pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul dengan risalah itu. Sebenarnya dia di hati-hati itu isi ngomong bahasa Abu Jalal Gulab, ngomong si kafir itu tidak mau menyebut nama gelarnya, karena kan tidak ngaku dia sebagai nama Rasul. Ini mau nyebut jenenge ya bingung tuh. Jadi bahasa keterangan sesungguhnya Allah ketika membuli orang kafir itu cukup dengan memberikan nama Rasulullah dengan nama yang bingung kang ini wong sing mencaci maki. Tapi Pak Ijo kowe edan iki pantes. Hei wong kang pinuji kowe edan ora mungkin. Hei wong kang pinuji kowe ngapusi ya ora mungkin wong terpuji. Jadi wong kafir harus nyebut jenenge Kanjeng Nabi harus ngawake iku wis bingung. Orang belum nyebut gelar, nyebut jenenge itu harus melecehkan ya, itu kebingungan apa oh jenenge. Hei wong kang apik kowe ngapusi lho, wong apik kowe ngapusi. Oh sing rugi, ya ora mungkin to Pak, wong apik ngapusi. Nyatane ora mungkin. Jadi orang menentang Nabi itu enggak punya celah. Karena dari sebutannya Nabi apik, ya kelakuan apik, arep di fitnah ya enggak sing fitnah bingung. Wong arep ya Rasulullah kok enggak. Arep nyebut jenenge nggih pakai wong kan begitu. Sampai Abu Jahal itu orang gelem nyeluk Muhammad bingung. Aina muzamam, endi wong sing elek? Endi wong sing tercela kan? Dia gaya lawan kata nih. Ada perang dia nyeluk Muhammad itu kan. Akhirnya diganti lawan kata nih. Aina muzamam, endi wong sing tercela, endi wong sing elek, Bang? Sinten sing maksud? Ya Muhammad wong sing terpuji lho. Terus bingung kan. Lah iya, lha wong elek. Wong elek sinten? Muhammad wong sing terpuji, mau terpuji sing elek bingung. Itu saja memanggil nama yang artinya bagus itu betul sopan. Makanya di dalam hal ini kalau itu Rasulullah ya kita sebut dengan gelarnya ya Rasulullah itu sebagai bentuk pemuliaan, sebentuk pengagungan kepada beliau. Dan ini sebagai bentuk juga dereke nopo sing dilarang Gusti Allah. Karena Allah pernah melarang tidak boleh memanggil Rasul dengan namanya. Dalam Al-Quran di surat An-Nur 63, la taj'alu du'a Rasul bainakum ka'du'a bainakum ba'd. Jangan kamu menjadikan panggilan untuk Rasul seperti panggilan kamu dengan yang lainnya. Ojo pada lek ngundang Kanjeng Nabi itu padha karo ngundang kancane dhewe diceluk jeneng ya lu bro lu dan seterusnya. Ya Rasulullah dhewe. Lewat garwane dhewe wis kenal jenenge lek nyebut mboten ya Muhammad. Aisyah dan ya Rasulullah gitu. Anjir garwa jadi tentang suami lho Pak. Bu. Wis penting sing lanang kanca wingking lho kanca wingking. Di statusnya Nabi itu betul jenenge ya Humaira tuh yang pipinya merah merona kan gitu. Orang itu jenenge ya ini diantara bentuk adab penghormatan. Sehingga diterangkan di penjelasan ini qad nadahullahu ta'ala fi kitabih uddatan maratan. Allah menyebut memanggil Rasul di ayat di kitab itu banyak kali, tapi falam yunatihi biya Muhammad, tapi Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya. Ya Rasul balik ma'unzila ilaik. Itu di nabiannya ya Ibrahim, ya Yahya, ya Musa, ya Yusuf. Itu nyebut namanya itu biasa betul, tapi Kanjeng tidak pernah sebut jenenge. Bahkan subhanal aswabi abdihi. Itu bentuk Allah sendiri saja memuliakan Rasulullah tidak dengan menyebut namanya. Ya Yahya khudil kitab biwa he Yahya. Gemono kitab dengan kuatnya. Ya Ibrahim, ya Musa. Itu kan disebut jenenge jangkat. Tapi untuk Rasulullah Allah dhewe tidak menyebut namanya. Tapi menyebut nama kalau enggak ya Rasulullah ya
ibadi dan seterusnya. Ini diantara bentuk Nabi mengantos memanggil beliau dengan namanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan seterusnya. Ini diantara cara memanggil kita. Sehingga diarahkan ketika memanggil Nabi jangan ya Muhammad, tapi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Bahkan Nabi itu pernah nggak berkenan ketika ada memuji-muji itu berlebihan. Sampai mengatakan la tutruni kama al nasara Isa bin Maryam. Faqululi Rasulullah Abdullah wa Rasulullah. Jangan kamu berlebihan kepadaku sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Panggillah untuk aku Abdullah atau Rasulullah. Jadi karena Nabi itu senang disebut sebagai hamba Allah atau Rasulullah. Nabi lebih senang dipanggil daripada dipanggil dengan sebutan pujian yang melampaui kedudukan beliau. Khawatir ketika nanti dipertuhankan. Ini sudah sebut saja hambanya Allah atau utusannya Allah. Itu nama yang paling suka, panggilan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada kalimat dalam hadis tadi, kulli fil Islam, maksudnya katakanlah, ucapkanlah, sampaikan padaku satu kalimat di dalam Islam. Maksudnya apa yang ada di dalam syariat Islam. Dikatakan ay fi syara'il Islam allati tu'badullahu ta'ala biha ibadahu al-mu'min, yaitu maknanya dari semua yang ada dalam syariat Islam ini di mana Allah diibadahi dengannya, baik itu dalam hal urusan akidah, ibadah maupun adab serta akhlak. Maknanya apapun yang ada di dalam agama ini untuk diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Maka sampai beradab pun diperintahkan untuk merujuk kepada petunjuk yang ada di dalam syariat agama Islam ini. Bahkan nyeluk jeneng wae ada perintahnya. Apalagi memberikan lakop ya, julukan sing orang apik. Dikata saya biksalismul fusuku ba'dal iman. Jangan pernah memanggil orang dengan panggilan yang kampret atau cepong macam itu. Jadi betapa buruknya kalian setelah iman. Betapa buruknya nama-nama itu bahasa setelah orang itu menyatakan iman. Kalau iman kok elemen kok muni nyebut dengan nama yang tidak pantas, tidak begitu. Kemudian di situ ada kalimat orang itu mantap lah as'alu anu ahadan ba'daka. Maknanya nek niki jenengan antep iku lho ora bakal takon ya iku cukup dawe panjenengan kula dereki. Terus kapalane ngaten. Maknanya wae likaunihi kafian wadian, karena apa yang datang dari itu sudah cukup dan sudah jelas, tidak butuh takon wong liya. Terutama kanjeng Nabi urut diparingi kita sudah dawuh sing kula niku ora bakal takon liyan. Tenan kula kita atus sing jenengan ucapke kula dereki. Dan itu ucapan amantu billah, aku iman marang Gusti Allah. Mumpun terus mumpun istiqomah di atas kalimat itu. Tidak beres. Dan kamu tidak butuh yang lainnya setelah itu. Akhirnya kanjeng Nabi dawuh napa? Mari supaya ini jelas, yang dengan kalimat tadi anju biha, yang itu nanti menyelamatkan aku dari api neraka, wa adkhulu bil jannah, dan menyebabkan aku masuk surga darul abrar, yang di tempatnya orang-orang yang baik. Maka Nabi mengatakan pada orang tadi, "Qul, kalau begitu katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah." Tidak berhenti sampai itu, sumastaqim, kemudian istiqomahlah dalam ucapan itu. Maknanya aqtahu ma'turiba itu. Nabi memberikan jawaban ringkas yang cukup apa yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang kita jawab singkat saja itu cukup. Walaupun ada kalanya kita kasih jawaban yang detail, karena itu jangan sampai salah. Tapi ini kalimat yang singkat tapi maknanya sudah jelas dan sudah bisa dipahami. Sehingga kadang Nabi hanya memberi jawaban singkat. Wa huwa ayyumina, hendaklah yaitu dia untuk beriman, wa yujahiru bil imani, dan untuk memperlihatkan keimanannya. Wala yufi, dan tidak merahasiakan. Wa yastaqimu, dan beristiqomah alaihi, di atasnya, karena itu iman, karena iman iku qaulul lisan, itu adalah apa yang diyakini dalam hati, wa qaulun, dan diucapkan bilisan dengan lisan, wa amal, dan perbuatan bil arkan dengan anggota badan. Yang iman itu yang diikat, diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan anggota badan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iqaihi di dalam memberikan jawaban itu apa yang diberikan itu nadirun sebagai bentuk apa gitu, memperhatikan lendawi itu mempertimbangkan mengikut apa yang difirmankan Allah Ta'ala min surat Al-Fusilat wal Ahqaf, dari dua surat Al-Fusilat dan Fusilat dan Al-Ahqaf. Jawaban Nabi itu bukan murid dari ucapan Nabi, tapi menukil dari apa yang difirman Allah dalam dua surat, yaitu surat Fusilat maupun surat Al-Ahqaf. Yang bunyinya bahwa ini ada surat yang bunyinya sama, ada di dua surat, ada ayat yang sama. Misalnya si Allah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu gitu. Jadi Nabi mengatakan iman kepada Allah dan istiqomalah itu lematun boten mergo hasil olah pikir, tapi nderek napa ingkang didhawuhi Gusti. Idenya begitu, kalau kita ditanya apa matur itu enten dasare saking napa kita Allah. Mergo Nabi pun ngoten niku wa ma yaqtiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau bicara karena dari hawa nafsunya, tapi karena wahyu yang diberikan kepada. Sehingga jawabannya dia mengikut apa yang diperintah Allah dalam dua surat itu, yaitu nomor innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, kemudian caranya yang sama, yang dibaca hadis diulang-ulang, dipahami makna poin-poinnya, kemudian di situ ada panduan. Nomor kali arsyid tunjukkan kepada mereka ila wujud itu ini tentang wajibnya menuntut ilmu. Ilmu itu dituntut, dicari, bukan ditunggu. Jadi betul-betul menunggu, betul ngerti orang boleh. Kok berarti ngajari sama takon. Jadi harus proaktif. Ilmu itu urusan proaktif, menuntut, mencari. Sehingga mencari itu wajib. Jadi kalau dibully orang ketemu-ketemu, mereka sing mlebu swarga niku sing dalam keadaan golek. Istilah golek berarti masalah katorikon sing sapa sing kek ngambah dalan yang tampilna sahal wa bila torikon ila jannah. Jadi anu sik dalam proses pencarian terus berusaha mencarinya, maka amaliyah itu akan dijadikan sebab dimudahkan masuk surga. Jadi wajib ya, mencari ilmu itu. Kemudian yang ketiga, arsyidhum ila wujubil adab. Ajaran mereka pada wajibnya beradab, wajibnya bersopan santun ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah. Makanya kepada Rasul itu pun juga punya adab. Fala yaqul ahaduhum, jangan sampai mengatakan kepada Rasul Muhammad saru ya Rasulullah atau kanjeng Nabi, jadi kanjeng Nabi itu. Kemudian disebut jenengi. Itu diantara adab kita kepada orang yang mulia. Misalnya kalau orang Muhammad, aku orang Muhammad, wala amaro wala nahawa Muhammad atau perintah atau larang, saja disebut Rasulullah tidak memerintahkan itu, Rasulullah tidak melarang itu. Tapi bal yakul, tidaklah dia mengatakan Rasulullah, Nabi yang seterusnya. Kemudian yang keempat, zakir itu bifatil iman wa istiqomah alaih. Ingatkan tentang keutamaan iman yang tadi menjadi sebab orang masuk surga, istiqomah dan menjadi sebab orang dibakar rasa takut dan khawatir baik dunia maupun di akhirat. Wa annahu i'tiqadu, yang namanya istiqomah itu menyangkut keyakinan, wa qaulun dan ucapan, wa amalun dan perbuatan, wa annahu sabilun najatil abdi wa farhi, karena itu menjadi sebab selamat dan bahagianya seorang hamba di hadapan Allah maupun manusia. Yang kelima itu ada penjelasan tentang adab para sahabat, bahaya mengkrisis sahabat, keterangan tentang semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ala talabil ilmi, atas talabil sahabat saja yang dekat dengan Nabi saja masih punya semangat, punya gairah untuk menuntut ilmu, apalagi kita. Supaya Pak lihat supaya mereka itu bisa menggapai kesempurnaan hidup, wayas adu bihi, supaya dia bisa meraih bahagia dunia akhirat melalui apa talabul ilmi. Ini ada satu tambahan keterangan tentang istiqomah sesungguhnya seperti apa, agar kita jelas definisinya. Istiqomah itu adalah tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan bahwa istiqomah itu
menukil dari beberapa ayat. Beliau mengambil surat Fussilat 6 itu fastaqim ilaihi, tetap istiqomah di jalan menuju Allah. Itu beliau Ibnu Katsir mengatakan ikhlaskanlah ibadah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang diperintahkan, maksudnya jeneng ibadah itu berdasar apa yang diperintah. Nek mboten perintah berarti mboten dihitung sebagai nomor ibadah. Baik itu melalui firman-Nya atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya nomor istiqomah di dalam beribadah. Kemudian para ulama termasuk para sahabat itu juga mendefinisikan makna dari istiqomah. Di antaranya sebagaimana Ibnu Qayyim pernah merangkum tentang definisi istiqomah dari para sahabat dan nabi. Di antara bisa begini, sahabat Abu Bakar menjelaskan makna istiqomah yaitu bila engkau tidak berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah kepada Allah. Tauhid murni itu termasuk istiqomah, karena bentuk aplikasi dari amantu bila aku iman kepada Allah berarti ora syirik. Jadi ketika orang beribadah tanpa syirik itu bisa dianggap nomor istiqomah. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul begitu. Istiqomah adalah bila aku tetap lurus dan menjalankan perintah Allah